Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di Vlog Edukasi bareng aku, Alma Ega Putri Nurawi, mahasiswa pendidikan matematika FKIP Untirta. Kali ini kita bakal ngejelajah bareng kedua sistem pendidikan dari dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Kanada. Kita akan traveling secara ide untuk menelusuri kebijakan pendidikan, terutama soal manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Oh iya, di akhir nanti aku juga bakal ajak kalian ngupas satu kasus nyata mutasi mendadak dari seorang guru yang benar-benar terjadi di sekitar aku Sobat Pendidikan. So, simak sampai selesai ya. Sobat Pendidikan pernah kepikiran enggak? Kenapa manajemen guru di tiap negara itu beda-beda? Kita mulai dari Indonesia dulu ya. Di Indonesia, manajemen guru diatur secara sentral lewat Kemendikbudristek berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ngatur semuanya. Sekarang kita lompat ke Kanada. Di sana, pendidikan itu urusan masing-masing provinsi, bukan pemerintah pusat. Artinya, tiap provinsi seperti Ontario atau British Columbia, mereka bebas bikin aturan atau kebijakannya sendiri. Nah, walaupun sistemnya beda, ada juga loh persamaan antara Indonesia dan Kanada, yang mana dua-duanya mengakui pentingnya guru profesional, juga sama-sama nyediain pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Tapi tentu aja, bedanya juga banyak. Berikut beberapa perbedaan antara kebijakan tendik di negara Indonesia dengan Kanada. 1. Sistem dan struktur. Di Indonesia, sistem pendidikan diatur secara sentralistik, artinya satu kebijakan dari pusat. Beda sama di Kanada. Pendidikannya diatur secara desentralisasi, artinya pemerintah pusat tidak campur tangan. Jadi, tidak ada Kementerian Pendidikan Nasional yang menentukan seperti kurikulum, sertifikasi guru, dan lainnya secara pusat kayak di Indonesia. 2. Pengelolaan pendidik. Di Indonesia, sertifikasi guru diatur melalui program PPG, penempatan CPNS, dan pengangkatan ASN P3K. Sedangkan di Kanada, proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga profesi guru di tiap provinsi, dan penempatan guru sangat bergantung pada kebutuhan lokal serta proses seleksi terbuka di distrik sekolah. 3. Kesejahteraan dan tunjangan. Sobat pendidikan tahu nggak sih bahwa guru di Kanada umumnya memiliki gaji yang lebih tinggi, tunjangan jelas, serta perlindungan hukum yang kuat melalui serikat guru. Gak kayak di Indonesia, masih banyak sekali guru honorer dan tunjangan yang belum merata. 4. Mutasi guru. Di Indonesia, mutasi guru terkadang masih bersifat top-down tanpa proses konsultasi. Sementara di Kanada, setiap perpindahan guru dilakukan berdasarkan musyawarah dan proses administratif yang jelas dengan mempertimbangkan kesejahteraan guru. Nah, Sobat Pendidikan, kita bahas satu studi kasus nyata yang diambil dari pengalaman pribadi keluargaku. Tokohnya kita samarkan ya, kita sebut saja Bu Riah. Bu Riah adalah guru di sekolah A yang baru 1,5 tahun mengajar di sana. Tiba-tiba, beliau menerima surat mutasi ke sekolah B tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa ada alasan yang jelas. Bayangin deh, kamu udah nyaman di sekolah lama, tiba-tiba harus pindah. Gimana rasanya? Kalau kita pakai kacamata teori manajemen pendidikan, mutasi itu seharusnya pertama, berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Kedua, melibatkan evaluasi kinerja. Ketiga, disampaikan secara transparan dan manusiawi. Tapi dalam kasus ini, mutasi dilakukan tanpa komunikasi. Bu Riah bingung, siswa kehilangan guru tetap, rekan sejawat mulai berbisik, dan dampaknya, guru mata pelajaran menjadi kosong di sekolah lama. Hal ini tentu mengganggu kestabilitasan kelas. Selain itu, guru yang bersangkutan pun merasa tidak puas dan tidak nyaman, karena sampai timbul kecemburuan antar teman sejawat, terlebih saat dimutasi ke sekolah favorit. Lalu, bagaimana solusinya? Pertama, perlu adanya kebijakan mutasi yang transparan, adil, dan sesuai dengan aturan. Kedua, perlu adanya komunikasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan. Ketiga, guru perlu diberi ruang untuk klarifikasi dan menentukan pilihan.
Kalau mutasi dikelola dengan empati dan partisipasi, guru bakal tetap semangat dan kualitas pembelajaran pun tetap terjaga. Dari tur pendidikan kita hari ini, bisa kita ambil pelajaran yang sangat penting, bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu bukan sekedar administrasi, tapi soal menghargai manusia, karena guru juga punya perasaan, dedikasi, dan peran besar dalam membangun masa depan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah bareng aku hari ini. Semoga video ini bukan cuma jadi tugas kuliah, tapi juga jadi refleksi buat kita semua sebagai calon guru. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya, Sobat Pendidikan.